Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas Kisah Suhail bin Amr, tawanan jadi pahlawan Islam. Sahabat Suhail bin Amr adalah pemimpin Bani Amir, dikenal juga dengan Abu Yazid. Ia mempunyai kemuliaan dan kedudukan tinggi di kalangan kaum Quraisy, layaknya Abu Jahal, Ubay bin Rabi'ah, Abu Sufyan, dan lain-lain. Anak laki-lakinya bernama Abdullah dan Abu Jandal. Anak perempuannya Zahlal, istrinya dari Abu Hudzaifah, yang merupakan anak dari Utbah bin Rabi'ah. Kemampuan berpidato dan diplomasinya sudah sangat dikenal. Ia juga ingin mewariskan kemampuannya itu ke kedua anak laki-lakinya. Karena itu setiap kali Suhail berjalan atau menghadiri pertemuan-pertemuan pembesar Quraisy, Abdullah dan Abu Jandal selalu dibawa besertanya. Ketika Rasulullah menyerukan Islam di Makkah, Suhail bin Amr termasuk salah satu orang yang sangat menentang Islam. Ia senantiasa menghasut orang-orang agar membenci Rasulullah dengan berpidato kemana-mana. Tetapi ternyata anak-anaknya Abdullah dan Sahlah, istrinya Abu Hudzaifah, justru adalah orang yang pertama-tama masuk Islam. Tidak lama kemudian Suhail mengetahuinya kalau yang Sahlah kepergok ketika sholat, sedangkan Abdullah memang berani mengkonfrontasi Suhail dengan menyatakan keislamannya, yang ketika itu berkata, "Mana yang lebih kau sukai, lawan yang berani dan berintegritas, atau pengikut yang pengecut yang tidak mempunyai integritas?" Jelas yang pertama, tapi yang terbaik adalah sekutu yang berintegritas. Ketahuilah ayah bahwa saya adalah muslim. Dan akhirnya Abdullah diusir, tidak diakui sebagai anak lagi. Sedangkan Abu Jandal yang sebenarnya sudah Islam juga masih menyembunyikan keislamannya di depan ayahnya. Dia anak yang sangat patuh. Suhail pun sangat menyenanginya. Sepertinya terselip agenda dakwah di balik kepatuhan Abu Jandal. Tapi Suhail masih saja membangkang. Abdullah hijrah ke Habasah lalu pulang lagi ke Makkah karena mengira Islam telah menang. Ketika kembali ke Makkah, Suhail mengatur tipu daya untuk menangkap Abdullah. Abu Jandal yang sudah tidak tahan lagi akhirnya mengungkapkan pada ayahnya bahwa ia juga telah Islam. Suhail marah dan memenjarakannya kedua anaknya itu, Abdullah dan Abu Jandal. Ketika perang Badar, Suhail termasuk baris depan pasukan Quraisy. Sebelum Suhail berangkat perang, anaknya Abdullah berpura-pura menyerah dan akan mengikuti Suhail berperang membela Quraisy. Suhail pun membebaskannya, tapi di medan perang Abdullah kabur dari pasukan Quraisy dan kembali berpihak kepada Rasulullah. Singkat cerita, kaum musyrikin Quraisy kalah di perang Badar dan Suhail menjadi tawanan. Saat ditawan, ia melihat bagaimana Muslim sangat baik dalam memperlakukan tawanan perang. Setelah tebusannya dibayar, Suhail pun akhirnya dibebaskan. Ada riwayat mengatakan sewaktu Suhail tertawan setelah perang Badar, Umar bin Khattab segera menuju ke arahnya dan hendak mematahkan giginya agar tidak bisa lagi berpidato untuk menghasut orang dan menebar fitnah. Tapi Rasulullah menyegahnya dan bersabda kepada Umar, "Biarlah, mungkin suatu ketika gigi itu akan membuatmu senang." Akhirnya Suhail bin Amr dibiarkan hidup dan masih terus memerangi kaum muslimin. Di akhir tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah bersama para sahabatnya pergi ke Mekah untuk melakukan umroh. Keberangkatan mereka ini diketahui oleh Quraisy hingga mereka pergi menghadang. Mereka bermaksud menghalangi kaum muslimin berangkat ke kota Makkah. Utusan Quraisy dengan silih berganti kepada Rasulullah untuk melarang kaum muslimin melakukan umroh dengan berbagai ancaman dan lain-lain. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena keteguhan hati Rasulullah dan kaum muslimin. Karena para pembesar Quraisy tidak mengerti juga. Akhirnya Rasulullah mengutus Utsman bin Affan, tapi Utsman tak kunjung kembali dan tersiar kabar kalau Utsman dibunuh. Mendengar itu, kaum muslimin berbaiat tidak akan meninggalkan tempat itu sebelum memerangi Quraisy. Belakangan diketahui berita itu dan Utsman pun kembali dengan selamat.
Quraisy yang panik dan ketakutan akhirnya mengutus Suhail bin Amr untuk bernegosiasi dengan Rasulullah. Terjadilah perundingan yang berlangsung lama di antara mereka. Dengan pungahnya ia menolak ketika Rasulullah meminta perjanjian itu dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ia berkata, "Demi Allah aku tidak tahu siapa itu Ar-Rahman, tetapi tulislah Bismika Allahumma." Rasulullah mengalah. Kemudian ketika dituliskan Muhammad utusan Allah, Suhail langsung berkata, "Andai kata kami yakin bahwa engkau Rasulullah, kami tidak akan menghalangimu masuk Masjidil Haram dan tidak pula memerangimu. Karena itu tulislah Muhammad bin Abdullah." Rasulullah kembali mengalah dan memerintahkan Ali untuk menggantinya seperti permintaan Suhail. Dalam perundingan ini Suhail berusaha hendak mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya untuk Quraisy. Dan sepintas ia terlihat berhasil karena isi perjanjian itu seolah-olah sangat merugikan kaum muslimin dan menguntungkan kaum Quraisy. Seketika setelah perjanjian itu disepakati, Abu Jandal yang berhasil melarikan diri dari Makkah datang hendak menemui Rasulullah. Tapi dengan bermodalkan perjanjian itu, Suhail memaksa Abu Jandal untuk kembali lagi ke Makkah bersamanya. Dan Rasulullah serta kaum muslimin tidak dapat mencegahnya selain menasihati Abu Jandal untuk bersabar, karena Allah akan memberikan baginya kemudahan dan jalan keluar. Suhail beserta Sofwan bin Umayyah menghadang pasukan Khalid ketika Fatu Makkah. Namun karena kekuatannya sedikit, maka akhirnya mereka kabur. Suhail bersembunyi di rumahnya. Abdullah dan Abu Jandal mendatanginya dan mengajaknya untuk menyerah dan berislam. Karena Suhail masih sangat takut, mengingat ia sangat memusuhi Islam sebelumnya, ia tidak berani datang. Hingga akhirnya kedua anaknya memberikan jaminan keamanan untuknya. Rasulullah amat pengasih. Dengan sikap yang sangat lembut, beliau menyerukan, "Semua kalian bebas." Segenap penduduk Makkah yang dihantui ketakutan pun menjadi lega. Begitu pula dengan Suhail, ia terpesona dengan kebesaran Nabi Muhammad dan kebesaran Islam. Hal ini menyadarkannya sehingga ia menyerahkan diri kepada Allah dan berislam dengan sebenar-benarnya. Ketika Rasulullah meninggal, beberapa kabilah mulai murtad dan sebagian warga Makkah mulai goyang. Jika di Madinah ada Abu Bakar dengan pidatonya yang menguatkan kaum muslimin, maka di Makkah bangkitlah Suhail bin Amr sebagai orator ulung yang menyeru kepada kaumnya, "Wahai penduduk Makkah, janganlah kalian menjadi manusia yang paling akhir masuk ke dalam Islam dan menjadi orang pertama yang murtad. Muhammad hanyalah manusia biasa yang telah diutus untuk menyampaikan amanah, menasihati umat. Islam telah menjadi agama yang kafah, yang menjadi pedoman dalam perbuatan seperti yang telah Rasulullah lakukan. Demi Allah, agama ini akan menyebar luas dari ujung timur hingga ke barat. Maka janganlah kalian terpengaruh oleh orang-orang munafik. Dan benarlah Rasulullah bahwa Suhail bin Amr suatu saat nanti menjadi sesuatu yang menyenangkan kaum muslimin dengan lisannya. Ketekunan seseorang pada suatu saat dalam perjuangan di jalan Allah lebih baik baginya daripada amal sepanjang hidupnya. Maka sungguh aku akan berjuang di jalan Allah sampai mati dan takkan kembali ke Mekah. Ia pergi ke Syria untuk turut mengambil peran dalam peperangan di sana, perang Yarmouk dan melawan Byzantium. Setelah penaklukan Sam, ia bergabung dengan pasukan yang berjaga di garis depan di Sam dan menghabiskan sisa waktunya di sana sampai ia meninggal karena penyakit taun. Inilah akhir kehidupannya yang Allah telah mengganti keburukan-keburukan yang dilakukan Suhail dengan kebaikan-kebaikan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.